Cerita berlanjut, di saat Chusio malah mengajak Kim Mengdi untuk empludan, Kim Mengdi langsung menolaknya dan berjalan pergi sambil berkata, "Sudah cukup, hentikan semua omong kosongmu itu. Karena sekarang kita tidak punya waktu lagi, ayo kita pergi ke tempat penobatan putra suci Taisu." "Baiklah Master, kau jangan terlalu tegang seperti itu," ucap Chusio sambil berjalan mengikuti Kim Mengdi. Melihat sikap Kim Mengdi yang terlihat kesal seperti itu, Ji Taimei pun merasa heran karena dia baru pertama kali bertemu dengannya, dan Ji Taimei pun berkata di dalam hatinya, "Aku tidak mengerti kenapa wanita ini terlihat sangat kesal sekali. Apakah ada sesuatu di antara mereka berdua? Sikapnya ini membuatku sangat penasaran." Kemudian Kim Mengdi menghentikan langkahnya dan melemparkan surat gulungan kepada Chusio lalu berkata, "Oh iya, aku hampir lupa. Sebelum kita pergi ke tempat penobatan putra suci Taisu, bacalah surat gulungan ini terlebih dahulu." Chusio pun langsung menangkapnya dan melihat surat gulungan itu dengan seksama karena Chusio merasa penasaran saat Kim Mengdi menyuruhnya untuk membaca surat gulungan itu sebelum pergi ke tempat penobatan putra suci Taisu, dan Chusio pun berkata di dalam hatinya, "Kenapa Master tiba-tiba memberikan surat gulungan ini kepadaku? Apakah ada hal penting di dalamnya?" Rupanya surat gulungan yang diberikan Kim Mengdi kepada Chusio adalah daftar nama penantang untuk kandidat putra suci Taisu, yang diantaranya adalah Mei Jia, Shen Wangti, dan Mei Zuo, di mana peringkat mereka berada di peringkat 2 dalam daftar Qianlong. Tai Kuandi, Tai Tao, dan Ju Yi yang merupakan peringkat ketiga dalam daftar Qianlong. Ada juga penantang dari domain pedang tak berujung, domain kreasi kembar, domain angin jernih, dan domain bulan bersalju yang merupakan peringkat nomor 1 dalam daftar naga tersembunyi. Lalu ada juga penantang dari keluarga Sangguan di wilayah selatan. Orang-orang menyebutnya sebagai murid dewa, namanya adalah Sangguan Hao. Dia menduduki peringkat ke-8 dalam daftar naga tersembunyi. Setelah melihat daftar nama-nama itu, Chusio pun bertanya kepada Kim Mengdi, "Master, siapakah orang-orang yang namanya tertulis di dalam surat gulungan ini?" Kim Mengdi menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang siap untuk menantangmu saat kau menaiki tangga surga. Jadi, aku hanya bisa membantumu sampai di sini saja." Mendengar itu, Chusio pun tersenyum dan kembali berkata, "Terima kasih Master, aku tahu kau pasti sangat mengkhawatirkanku, sehingga kau memberiku daftar nama ini sebelum aku datang ke tempat penobatan putra suci Taisu. Aku sudah bilang sebelumnya, jangan pernah bicara omong kosong seperti itu lagi kepadaku. Sekarang, ayo kita pergi," ucap Kim Mengdi sambil meninggalkan tempat itu. Kemudian, mereka berdua pun pergi, menuju ke acara penobatan putra suci Taisu, di mana di sana terlihat tangga menuju surga yang melayang di udara. Dan sudah banyak orang yang hadir karena mereka ingin melihat acara yang mereka tunggu-tunggu. Serta ada juga para penantang yang ingin merebut jabatan yang akan diberikan kepada Chusio, di mana Chusio ditunjuk langsung oleh Master Agung Taisuji yang merupakan pemimpin tertinggi di wilayah Tanah Suci Taisu. Kim Mengdi dan Chusio pun akhirnya tiba di tempat penobatan putra suci Taisu. Mereka datang ke sana dengan menaiki perahu terbang Gunung Yunxia, dan orang-orang sudah hadir di sana pun langsung bersorak keras sambil menuju ke arah udara, di mana salah seorang dari mereka berkata, "Semuanya, lihatlah ke atas, itu adalah Chusio dan juga Master Kim Mengdi. Mereka akhirnya sudah tiba di sini." Setelah Kim Mengdi tiba di sana, mereka pun terpukau dengan kecantikan yang dimiliki Kim Mengdi, dan mereka pun kembali berkata, "Itu adalah penguasa Gunung Yunxia, Kim Mengdi. Dia sungguh sangat cantik sekali dengan tubuh wewangian surgawi miliknya, seperti yang selama ini diromarkan banyak orang." Sementara Chusio yang ada di belakang Kim Mengdi, dia terlihat begitu percaya diri, meskipun Chusio sudah mengetahui akan ada banyak orang yang ingin merebut jabatan putra suci Taisu darinya. Sementara itu di arena pertandingan, terlihat leluhur dari keluarga Jiang, Jiang Dakuan. Dia berkata kepada muridnya, "Muridku, orang itu adalah Chusio. Dia adalah orang yang akan kau tantang hari ini." Dengan wajah penuh percaya diri, Jiang Meizuo menjawab, "Master, kau tidak perlu khawatir, karena kemenanganku hari ini sudah dapat aku pastikan." Kemudian, ada juga leluhur keluarga Taiyi yang dijuluki sebagai Sparrow Daozi. Dia berkata, "Ketika aku pertama kali melihat anak ini, dia tampak seperti orang yang akan mati dalam usia muda. Tapi entah kenapa dia masih hidup sampai sekarang." Muridnya Taiyi Kuandi Zuji menjawab, "Hari ini adalah hari upacara putra suci di wilayah Tanah Suci Taisu. Paman Guru, begitu Anda membuka mulut Anda mengatakan bahwa putra suci Taisu itu akan mati muda. Apakah Anda tidak takut kalau Master akan menampar Anda sampai mati?" Lalu, ada juga Master Pedang keempat dari domain pedang tak berujung. Dia berkata, "Kemiripannya luar biasa. Meskipun ada beberapa perubahan dalam penampilannya,
Sikap dinginnya sangat mirip dengan Dewa Iblis Chu yang sudah lama mati. Muridnya Long Qingfeng menjawab, "Master, kau tidak perlu khawatir, karena meskipun dia adalah Dewa Iblis Chu yang asli, aku tetap akan membunuhnya hari ini." Di sana juga ada anak muda yang bernama Hao Er. Dia berkata, "Kakek, setelah melihatnya secara langsung, hari ini aku pasti akan membuatnya turun dari tangga surga." Melihat cucunya yang terlihat sangat bersemangat seperti itu, kakeknya pun tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Anak ini sama persis dengan ayahnya ketika dia masih kecil, hanya saja dia memiliki lebih banyak energi yang meluap-luap." Kemudian, panitia acara pun mengumumkan bahwa waktu penobatan Putra Suci Taisu akan segera dimulai. Dia berkata, "Sekarang telah tiba waktunya untuk penobatan Putra Suci Taisu. Dipersilahkan Putra Suci Taisu agar berjalan melintasi jembatan hati untuk menuju tangga surga." Lalu, Master Agung Taisuji pun langsung menggunakan formasi arai miliknya untuk menciptakan jembatan hati yang akan dilewati oleh Cusiu, di mana jembatan hati itu akan menuju ke tangga surga yang merupakan syarat penobatan dari gelar Putra Suci Taisu. Dia berkata, "Baiklah, dengan ini aku nyatakan ujian penobatan gelar Putra Suci Taisu generasi ini telah dimulai." Kemudian, energi spiritual berwarna merah pun mulai terbentang di atas jurang di sepanjang jalan yang menuju ke tangga surga, di mana energi spiritual berwarna merah itu dinamakan dengan jembatan hati milik Master Agung Taisuji. Meskipun jembatan hati itu terlihat transparan dan juga rapuh, tetapi energi spiritual yang dikeluarkan oleh Master Agung Taisuji sangatlah kuat, sehingga mustahil bisa dihancurkan oleh seorang kultivator tingkat menengah. Dan jika seseorang yang menaikinya memiliki hati yang tidak bersih, orang tersebut akan langsung jatuh saat menginjaknya. Setelah semua persiapan selesai, Cusiu pun berdiri di depan jembatan hati yang disebut sebagai Jian Xin Xiao, di mana Cusiu harus melewati jembatan tersebut agar bisa menaiki tangga menuju surga, dan pada akhirnya Cusiu bisa menduduki jabatan sebagai putra suci di wilayah tanah suci Taisu. Kemudian, Cusiu pun mulai menaiki jembatan Jian Xin Xiao dan berkata di dalam hatinya, "Jembatan ini disebut juga dengan jembatan yang mempertanyakan isi hati. Jika seseorang memiliki hati yang bersih, dia akan bisa dengan mudah berjalan untuk menuju ke inti Dao." Lalu, tanpa merasa ragu sedikit pun, Cusiu mulai berjalan di atas jembatan Jian Xin Xiao dan kembali berkata di dalam hatinya, "Jika seseorang memiliki pikiran jahat terhadap wilayah tanah suci Taisu, maka orang yang menaiki jembatan ini akan langsung terjatuh ke bawah jurang." Jika pikiran seorang putra suci Taisu tidak stabil karena dibingungkan oleh hawa nafsu dalam kehidupan dunia fana, dia tidak akan bisa bergerak maju melewati jembatan ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku adalah sang Dewa Iblis Chu yang sudah melewati berbagai macam kehidupan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau hanya mengontrol pikiran agar tetap stabil, itu hanyalah masalah kecil bagiku, ucap Cusiu di dalam hatinya. Kemudian, Cusiu akhirnya sampai di lembah Wenxiao, di mana di bawah Cusiu saat ini adalah jurang yang terkenal sangat dalam dan hembusan angin di sana cukup kencang. Jadi jika Cusiu tidak berkonsentrasi pada langkahnya, Cusiu bisa langsung jatuh ke bawah sana tanpa ada seorang pun yang bisa menolongnya. Sambil tetap menjaga fokus tingkat tinggi, Cusiu terus melangkahkan kakinya di atas jembatan Jian Xin Xiao, sehingga sampai sejauh ini Cusiu bisa melewatinya tanpa ada hambatan sedikit pun. Saat ini, jembatan Jian Xin Xiao sedang menguji pikiranku. Jika pikiranku tidak stabil, itu akan membuatku kesulitan untuk melangkah, ucap Cusiu di dalam hatinya. Kemudian, jembatan Jian Xin Xiao membuka kembali ingatan lama Cusiu saat dirinya sedang melarikan diri bersama Liu Hongyi yang merupakan saudara angkatnya. Dan saat itu Liu Hongyi menarik tangan Cusiu karena Cusiu sedang terluka, dan Liu Hongyi pun berkata, "Cusiu, larilah lebih cepat lagi. Jika tidak, mereka bisa mengejar kita dan mereka pasti akan menangkapmu." Sementara itu, terlihat beberapa murid dari sebuah sekte, di mana mereka adalah orang-orang yang sedang mengejar Cusiu untuk menangkapnya, di mana waktu itu Cusiu masih lemah, sehingga Cusiu selalu dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Karena orang-orang yang mengejar mereka sudah mendekat, Liu Hongyi dan Cusiu pun mempercepat langkahnya dan masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk menghilangkan jejak, karena mereka bisa bersembunyi dengan menghilangkan hawa keberadaan mereka di dalam kegelapan hutan. Kemudian, setelah dirasa cukup aman, mereka pun berhenti dulu sejenak untuk mengambil napas karena mereka sangat kelelahan setelah berlarian hampir semalaman untuk menghindari orang-orang yang mengejar mereka. Lalu, dengan wajah yang terlihat babak belur, Cusiu yang merasa sangat kesal kepada dirinya sendiri karena sangat lemah, dia berkata, "Mulai hari ini aku bersumpah,
Aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun di dunia ini, karena aku tidak ingin dihina dan ditindas lagi seperti ini. Melihat Chusiyu yang tidak bisa mengendalikan emosinya, Liu Hongyi pun berusaha untuk menenangkannya dengan menyentuh wajah Chusiyu, yang membuatnya terkejut dan langsung terdiam. Kemudian, Liu Hongyi menatap mata Chusiyu lalu berkata, "Kau tidak perlu merasa khawatir lagi, karena apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu berada di sampingmu untuk menghadapinya, meskipun seluruh dunia ini akan menjadi musuh kita." Tapi setelah itu, Chusiyu memutuskan untuk berpisah dengan Liu Hongyi, karena jalan yang ditempuh oleh Chusiyu disebut oleh semua orang dengan jalan kultivator iblis. Dan Chusiyu tidak ingin membuat Liu Hongyi berada di dalam bahaya. Tapi Liu Hongyi yang tidak bisa menerima alasan dari Chusiyu yang membuatnya merasa kesal, dia berkata, "Chusiyu, kenapa kau menjadi seseorang yang sangat berbeda seperti ini? Hatimu sangat keras dan dingin, sehingga kau ingin meninggalkanku sendirian. Mengapa kau ingin pergi seorang diri? Aku tidak ingin kau meninggalkanku di sekte Red Dust. Aku siap menghadapi segala konsekuensinya jika aku ikut bersamamu, meskipun kita akan menghadapi kemungkinan terburuk dengan mati bersama," ucap Liu Hongyi yang mencoba untuk meyakinkan Chusiyu pada waktu itu. Sementara kejadian yang terlihat di dunia nyata, Chusiyu terlihat berhenti di tengah-tengah jembatan Jian Xinxiao dan membuat orang-orang yang ada di sana pun langsung meragukannya. Salah seorang dari mereka berkata, "Kenapa dia hanya diam saja di sana dan tidak terus maju? Kau pikir berjalan di atas jembatan Jian Xinxiao itu mudah? Kau sendiri pun pasti tidak akan bisa melangkahkan kakimu sama sekali saat kau berada di atasnya," ucap orang di sebelahnya menjawab. Sementara itu Qin Mengdi dan juga Tao Yao, mereka merasa khawatir karena Chusiyu hanya diam saja dan tidak melanjutkan langkahnya, yang membuat Qin Mengdi berpikiran yang tidak-tidak sambil berkata di dalam hatinya, "Kenapa dia tidak melangkah maju? Mungkinkah dia terpengaruh oleh jembatan Jian Xinxiao yang membuat pikirannya tidak stabil saat menginjakkan kakinya di sana?" Di waktu yang bersamaan, Chusiyu masih berada di alam bawah sadarnya, di mana dalam ingatannya, Liu Hongyi meminta Chusiyu agar segera menjemputnya kembali di sekte Red Dust. Dia berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu di sini, tapi kau harus segera datang untuk menjemputku kembali setelah semua urusanmu selesai." Kemudian, setelah mengingat kembali perpisahannya dengan Liu Hongyi, Chusiyu pun tersadar dan dengan tatapan tajam di matanya, Chusiyu pun berkata di dalam hatinya, "Tidak terasa, perpisahan kami telah berlangsung selama 50 tahun. Aku harus segera datang untuk menjemputnya kembali, karena dia pasti mengira aku sudah mati, dan aku tidak akan membiarkannya untuk menungguku lebih lama lagi." Lalu, Chusiyu langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya dan melanjutkan melangkah di jembatan Jian Xinxiao dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat orang-orang yang berada di sekitar sana terkejut. Mereka berkata, "Lihatlah, Chusiyu sudah kembali bergerak, tetapi kecepatannya dalam melangkah di atas jembatan Jian Xinxiao itu terlalu cepat. Ini sungguh sangat gila." Dengan tatapan fokus ke depan, Chusiyu pun terus melangkah dengan kecepatan tinggi dan para penonton pun kembali berkata, kesadaran spiritualnya sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan, sehingga dia bisa berjalan begitu cepat di jembatan Jian Xinxiao. Penonton yang lainnya juga berkata, "Jika kesadaran spiritualnya sangat kuat, apa yang membuatnya berhenti sejenak tadi di atas jembatan dan tidak bergerak satu langkah pun selama setengah jam?" Melihat Chusiyu yang kembali melangkah, Qin Mengdi pun merasa tenang dan berkata di dalam hatinya, dengan sifat bejat dan mementingkan dirinya sendiri, mustahil murid pengkhianat itu memiliki pikiran yang terkait dengan dunia fana. Alasan ketika dia tadi berhenti sejenak lalu melangkah, pasti dia mengingat kembali kenangan sewaktu dia berada di kota Kisan, di saat dia melihat kedua orang tuanya dihabisi oleh klan iblis saat dia masih kecil. Kemudian, Qin Mengdi pun langsung menoleh ke sebelahnya karena dia mendengar Tao Yao yang memecah keheningan dengan bersorak menyemangati Chusiyu. Dia berkata, "Kakak senior Chusiyu, semangatlah dan terus maju ke atas tanpa ragu karena aku akan selalu mendukungmu." Mendengar itu, Qin Mengdi pun merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Tao Yao dan menatapnya dengan tatapan mata sinis lalu berkata, "Kenapa kau menyemangatinya seperti itu? Mungkinkah kau menyukai Chusiyu?" Karena Qin Mengdi tiba-tiba berkata seperti itu kepadanya, Tao Yao yang sedang bersorak untuk menyemangati Chusiyu pun langsung diam membatu dan menoleh ke arah Qin Mengdi yang sedang memperhatikannya dengan tatapan mata yang tajam. Lalu, dengan wajah yang terlihat malu-malu, Tao Yao menjawab, "Master, sebenarnya aku ingin memberitahumu satu hal, bahwa aku ingin menjadi pasangan Dao dari kakak senior Chusiyu, karena aku sudah lama menyukainya." Tentu saja,
Kim Meng Di pun terkejut mendengar jawaban dari Tao Yao, karena Tao Yao tidak mengetahui betapa bejatnya sifat Chu Xiu yang sebenarnya. Kemudian, Kim Meng Di pun menghela napas panjang dan berkata, "Lupakan saja keinginanmu itu, karena aku tidak akan pernah menyetujui hubungan di antara kalian berdua." Tao Yao pun tentu merasa heran dan bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Kim Meng Di tidak menyetujui jika dirinya menjadi pasangan Dao dari Chu Xiu. Lalu Tao Yao pun menanyakan alasannya kepada Kim Meng Di yang tidak merestui hubungan mereka. Dia berkata, "Master, kenapa kau menentang hubungan kami? Aku belum memiliki pasangan, begitu juga dengan kakak senior Chu Xiu. Jadi seharusnya tidak ada masalah kan?" Kim Meng Di menjawab, "Karena hubungan di antara kalian berdua tidak akan berhasil, makanya aku melarangnya. Apa kau sudah tidak mau mendengarkan perkataan dari mastermu ini?" Kemudian, Kim Meng Di menggunakan teknik telepati miliknya untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tao Yao, karena di sana begitu banyak orang dan Kim Meng Di tidak ingin orang-orang yang berada di sana mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Kim Meng Di pun menjelaskannya kepada Tao Yao lewat teknik telepatinya bahwa sebenarnya Chu Xiu bukanlah orang yang baik. Jadi tidak seharusnya Tao Yao menjadi pasangan Dao dengan Chu Xiu, yang membuat Tao Yao pun sangat terkejut ketika Kim Meng Di mengatakan hal itu kepadanya. Setelah mendengar hal itu, Tao Yao pun merasa kesal dan sambil menggeretakkan giginya dia berkata, "Master, jika memang benar kau adalah seorang master sejati, aku ingin mengatakan hal ini kepadamu. Untuk mencegah pernikahan antara kakak senior Chu Xiu dan aku, kau bahkan menuduhnya sebagai orang yang jahat. Master, kau sudah sangat keterlaluan," ucap Tao Yao yang malah menuduh Kim Meng Di berbohong dan membuat Kim Meng Di menjadi terpukul mendengarnya sampai-sampai dia memuntahkan darah dari mulutnya. Kemudian, terlihat para penantang yang ingin merebut posisi putra suci Taisu dari Chu Xiu sudah berkumpul. Tapi, sebelum mereka mulai bertarung, ceritanya pun bersambung.